Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Pak Haji. Guys, video kali ini konten terbaru dari Pak Haji yaitu menjadi baik 7 menit. Sebelumnya tonton videonya ya, insya Allah bermanfaat buat kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah, berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah di video pertama, konten pertama episode 1 ini gue akan bahas tentang caption yang salah satunya dari Twitter yang viral dulu. Udah lama sih ya yang viral ini, tapi gue kembali angkat lagi soalnya Masya Allah ceritanya ini bagus banget, ceritanya tuh menyentuh banget. Yang questionnya itu yang di sini, coba kalian lihat di sini. Yang itu yang bercerita tentang questionnya tuh, bunyi questionnya tuh kayak gini. Lihat istri bersihin sepatu saya, kadang mikir nih, ini anak-anak orang, bukan saya yang membesarkan, bukan saya yang sekolahin, bukan saya yang mengurusinya dari kecil, saya dimasakin, saya diurusin, dan semuanya. Gak kurang ajar gitu kalau saya sakitin, kalau saya buat ini anak nangis, ini anak sedih. Masya Allah, caption ini nih Masya Allah menyentuh hati banget gitu. Caption ini gue tuh teringat pada satu cerita yang mana ketika itu Fatimah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fatimah bertanya kepada Rasulullah seperti ini, ya Rasulullah, siapakah perempuan pertama yang masuk surga setelah engkau? Terus Rasulullah menjawab, Fatimah, apakah engkau tahu Ummu Muti'ah? Fatimah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah perempuan pertama yang masuk surga setelah engkau? Lalu Rasulullah SAW menjawab, Ummu Muti'ah. Lalu Fatimah bertanya lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah itu? Rasulullah menjawab, ada seorang perempuan yang tinggal di sudut kota, dia sangat sederhana. Lalu Fatimah terdiam, dan esok harinya Fatimah pun berjalan menghampiri rumah Ummu Muti'ah dengan anaknya yang bernama Hasan. Lalu sampai di pintu rumah, Fatimah mengetuk pintu rumah Ummu Muti'ah. Lalu Ummu Muti'ah menjawab, siapakah itu? Saya ya Ummu Muti'ah, Fatimah. Saya bersama anak saya Hasan. Oh iya, ada apakah gerangan kamu datang ke sini? Kata Ummu Muti'ah. Saya ingin bertemu dengan kamu. Saya ingin berbicara dengan kamu. Lalu apa kata Ummu Muti'ah? Maaf, saya tidak bisa membukakan pintu karena saya tidak meminta izin kepada suami saya untuk menerima tamu. Lalu Ummu Muti'ah berbicara seperti ini, datanglah besok hari, saya akan meminta izin kepada suami saya malam nanti setelah beliau pulang. Lalu esok harinya Fatimah pun datang lagi bersama Hasan dan Husain. Diketuklah lagi pintu. Lalu Ummu Muti'ah bertanya, siapakah itu? Saya Fatimah bersama anak saya Hasan dan Husain. Lalu Ummu Muti'ah bertanya lagi. Lalu Fatimah bertanya, bolehkah saya masuk? Lalu Ummu Muti'ah menjawab, kemarin saya sudah meminta izin kepada suami saya bahwa Fatimah boleh masuk dengan Husain, tapi karena sekarang. Lalu Ummu Muti'ah berkata kepada Fatimah, ya Fatimah, kemarin aku sudah meminta izin kepada suamiku dan anakmu Hasan boleh masuk ke rumah, tapi sekarang kau membawa anakmu Hasan dan Husain. Aku tidak berani membukakan pintu karena aku tidak mempunyai izin dari suamiku. Lalu Fatimah menjawab, beliau kan anak-anakku. Menjawab seperti itu. Lalu Ummu Muti'ah berkata lagi, beliau memang anak-anakmu, tapi beliau bukan muhrim bagiku, kata Ummu Muti'ah. Lalu Ummu Muti'ah berkata seperti ini, datanglah esok pagi, maka aku akan membukakan pintu untukmu dan aku akan meminta izin kepada suamiku. Lalu esok paginya Fatimah pun datang lagi yang ketiga kalinya ke rumah Ummu Muti'ah dan mengetukkan pintu. Lalu Ummu Muti'ah pun membukakan pintu karena sudah mendapatkan izin dari suaminya. Ketika siang hari, Ummu Muti'ah pun menyiapkan makan untuk Fatimah dan anaknya Hasan dan Husain. Sewaktu sedang menyiapkan makan, Ummu Muti'ah mempersiapkan makanan untuk suaminya yang sedang berada di bukit. Seketika Ummu Muti'ah sedang menyiapkan makanan untuk suaminya yang berada di bukit untuk menghantarkannya, Fatimah melihat Ummu Muti'ah yang sedang memegang cambuk. Lalu Fatimah pun berkata, ya Ummu Muti'ah, apakah suamimu pengembala?
sehingga kau memegang cambuk. Lalu Ummu Muti'ah menjawab, tidak, suamiku tidak pengembala dan kami tidak mempunyai domba. Lalu Fatimah bertanya lagi, lalu untuk apa cambuk itu yang kamu pegang, ya Ummu Muti'ah? Lalu Ummu Muti'ah menjawab seperti ini, aku menyiapkan makanan untuk suamiku. Jikalau makanan aku ini tidak enak dan suamiku tidak ridho kepadaku, dan aku akan menyuruh suamiku untuk mencambuk diriku, kata Ummu Muti'ah. Lalu Fatimah terdiam. Masya Allah, dapat kita simpulkan cerita ini, kisah ini yang Masya Allah indahnya, yang Masya Allah tulusnya hati seorang istri mencari ridho dari suami, tulusnya hati ingin berbakti kepada seorang suami. Masya Allah, kita simpulkan bahwa kalaulah perempuan itu tahu bagaimana perjuangan seorang menjadi laki-laki, seorang menjadi pengurus rumah tangga, seorang menjadi kepala rumah tangga, ia akan mencuci kaki suaminya lalu akan meminum airnya. Itu pun tidak akan bisa membalas bagaimana usaha sang suami. Kalau suaminya baik, kalau suaminya nauzubillah min dzalik, wallahu a'lam bishawab. Lalu kita simpulkan bahwa kisah ini Masya Allah seromantisnya, Masya Allah sesweetnya bagaimana Ummu Muti'ah yang menginginkan ridho suaminya, yang menginginkan suaminya ridho kepada dia, apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan. Lalu Fatimah pun pulang. Dapat kita simpulkan bahwa kisah yang Masya Allah luar biasanya ini kita artikan bahwa istri hendaklah setinggi apapun pendidikan, sebesar apapun gaji yang kalian terima, sebesar apapun nama yang kalian torehkan sewaktu kalian di luar rumah, tapi ingatlah kewajiban kalian kalau misalkan kalian sesudah di rumah, kalian tetaplah menjadi guru kalian di rumah ialah suami kalian. Maka jangan sesekali kalian misalkan membentak suami kalian atau mengira suami kalian, atau kalian berprasangka buruk kepada suami kalian. Karena konsepnya pada zaman sekarang ini, suaminya baik, istrinya nauzubillah. Istrinya baik, suaminya la haula wala quwata illa billah. Suami baik, istri baik, anaknya taqabbalallah. Suami baik, anak baik, suami baik, istri baik, anak baik, tetangga rempong. Masya Allah, itulah dunia yang kita hadapi sekarang ini. Oleh karena itu, marilah bersama-sama kita selalu tawakal, selalu tawadu, selalu berikhtiar, selalu memuhasabah diri agar menjadi yang lebih baik dari hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.